Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمدلله rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan gak kekurangan suatu apapun. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab fa'il, bab yang pertama dari bab marfu'atul asma'i. Yang lalu kita sudah secara ringkas membahas seputar apa saja yang termasuk ke dalam marfu'at. Seperti itu. Dan kita kemarin contohkan salah satunya adalah fa'il. Dan fa'il adalah bab yang pertama. Seperti itu. Dari marfu'atnya itu sendiri. Nah, fa'il disebutkan pertama kali karena sebelumnya sudah disebutkan, yaitu amilnya adalah fi'il mudhari, seperti itu. Fi'il mudhari dan juga fi'ilnya itu sendiri, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, itu merupakan bagian dari amil. Maka dia disebutkan paling pertama dulu sebelum menyebutkan fa'il. Nah, itu beberapa ungkapan ataupun beberapa rahasia yang dikemukakan oleh para pensyarah kitab Jurumiyah yang mengatakan bahwasanya kenapa kok bab fa'il didahulukan, karena sebelumnya sudah didahului oleh amilnya dulu yaitu fi'il, maka yang paling tepat adalah mendahulukan bab fa'il dulu sebelum bab-bab yang lain. Itu. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab fa'il itu sendiri, dan insya Allah hari ini kita akan membahas versinya agak ringkas dulu. Setelah ringkas, kita coba nanti membawa kepada tahap yang lebih dalam lagi. Nanti coba kita sampai pada mentahap, coba kita pada tahap mengi'rab matan jurumiyahnya itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita secara umum dulu, baru nanti kita coba tarik lebih dalam lagi, dan coba nanti kita sampai kepada men-i'rab dari matanya itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu nanti kita pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya ada yang kecepatan ataupun sayanya yang ada pun kelambatan ataupun kecepatan, silakan ditulis di kolom komentar ataupun langsung di open mic biar saya bisa tahu apa yang dipengenin, seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita tanya dulu. Ketika kita tanya apa itu fi'il atau apa itu babul fa'il, maka kita harus, yang ada dalam benak kita itu apa fa'il itu sendiri. Seperti itu. Nah, di dalam kitab Jurumiyah itu langsung disebutin fa'il itu adalah al-fa'ilu huwal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Dalam penerjemahannya saya tulis di sini adalah fa'il adalah isim marfu. Dia adalah isim. Perhatikan, dia adalah isim. Satu. Kedua, dia adalah marfu. Isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Oke. Huwal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Nah, ini merupakan definisi dari isim. Seperti itu. Oke. Secara ringkas, definisi itu kalau yang mungkin dulu pernah saya katakan bahwasanya sebuah ta'rif atau sebuah definisi itu harus jami' wal mani, ya kan? Harus sifatnya komprehensif dan juga sifatnya protektif. Nah, itu satu. Yang kedua,
sesuatu yang didefinisikan itu, ataupun saat kita mendefinisikan itu harus sesuatu yang nampak ataupun yang terindra, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari definisi itu sempurna ataupun definisi itu kuat atau tidak. Dalam ilmu mantik sendiri gitu ya, definisi itu dibagi menjadi dua, kurang lebihnya begitu. Ada definisi itu secara takrif bil had, sama takrif bil rosmi, seperti itu. Takrif bil haddi atau bil hakiki sama takrif bil rosmi. Gampangnya begini, takrif yang dia itu bil haddi, itu dia tuh ketika mendefinisikan sesuatu itu pada zatnya langsung gitu, pada hakikat zatnya, seperti itu, pada hakikat zatnya. Ketika misal kita bilang al insanu hayawanun natiq, itu kalau dalam bahasa mantik, tapi kalau dalam kitab at-tafkir itu al insanu hayawanun mufakkirun, seperti itu. Manusia itu adalah makhluk, ataupun ya manusia adalah hayawan, makhluk yang dia itu berpikir, seperti itu. Itu merupakan definisi bilhat, artinya kita mendefinisikan manusia itu secara hakikatnya. Oke, yang kedua ada itu definisi itu birosmi. Nah, dia itu mendefinisikan ataupun sesuatu didefinisikan secara dengan sesuatu yang melaziminya, sesuatu yang dia itu nggak bisa lepas dari hal tersebut. Semisal api identik dengan panas, seperti itu. Nah, panas ini merupakan sesuatu yang melazimi si api ini. Nah, ketika kita mendefinisikan api, tapi kita menyebutkan kata panas, maka kita itu sedang mendefinisikan api berdasarkan sesuatu yang melaziminya. Seperti itu. Sesuatu yang melaziminya. Nah, ini disebut sebagai namanya takrif birrosmi. Seperti itu. Takrif birrosmi. Nah, dalam fa'il di sini musonif kitab rahimahullahu taala itu mendefinisikan fa'il dengan sesuatu yang melaziminya. Seperti itu. Mendefinisikan sesuatu yang melaziminya. Dalam hal ini musonif kitab itu mendefinisikan dengan rosem, bukan dengan hal, bukan dengan had. Jadi takrif, sekali lagi kita bagi menjadi dua, ada takrif bil haddi, kita mentakrifkan, kita mendefinisikan sesuatu itu dengan hakikat dari sesuatu tersebut. Yang kedua, takrif bir rosmi. Seperti itu. Oke. Nah, dalam hal ini, musonif kitab itu menggunakan takrif bir rosmi. Artinya sesuatu yang melazimi dari fa'il. Apa itu? Dia adalah marfu. Isim yang dia itu marfu. Seperti itu. Oke. Takrif bil haddi ataupun takrif bil rosmi itu bisa masuk ke dalam himpunan namanya takrif istilahi. Atau apa sih, kan takrif kan kita sering dengarkan takrif logotan sama istilahan, seperti itu. Nah, logotan takrif istilahi itu bisa mencakup, bisa kita pakai takrif bil haddi ataupun takrif bil rosmi. Tadi itu. Oke. Nah, dalam hal ini musonif kitab itu menggunakan takrif bir rosmi atau sesuatu yang melaziminya. Nah, ini itu merupakan ungkapan dari muhasyi kitab yang di sini adalah disebut sebagai nama penulisnya Abi Najah, Hasyiah Abi Najah. Sampai di sini kita sebutin lagi bahwasanya fa'il itu adalah isim yang dia itu marfu, yang disebut isim marfu yang disebutkan sebelumnya fiilnya. Berarti ada fiil dulu baru ada fa'il. Ada fiil dulu baru ada fa'il. Itu disebut sebagai namanya fa'il. Oke. Nggak ada muskilah ya, nggak ada masalah ya kalau di takrif ini. Semoga nggak ada masalah. Oke, tayyib. Berikutnya. Jadi ingat, huwal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Kita ulang lagi. Al-fa'ilu huwal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Oke, berikutnya fa'il, musannif kita bilang itu dibagi menjadi dua. Apa aja Ustadz? Oke, thayyib, dibahas itu beliau rahimahullah. Fa'il itu ada yang zahir, ada yang mudmar.
Seperti itu. Atau kalau misalkan nanti ketemu di kitab yang lain, ada yang disebut sebagai namanya muzhar. Seperti ada yang muzhar, ada yang mudmar. Sejauh ini itu hanya penggunaan istilah saja ya. Jadi nggak perlu di apa ya, nggak perlu diribetkan lah, nggak perlu dibuat ribet bahwasanya apa itu muzhar, apa itu zahir, intinya sama seperti itu. Nanti insya Allah akan disebutin apa itu zahir, apa itu mudmar. Seperti itu. Intinya adalah bahwasanya isim atau fa'il itu dibagi menjadi dua. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Nah, musonif kita di situ bilang wahwa ala kismaini. Wahwa ala kismaini. Di situ ada seolah-olah ada yang terhapuskan. Ahaduhuma, yang pertama itu adalah zohir, dan yang kedua adalah mudmar. Wathanihima mudmaron. Terus berikutnya, apa itu zohir? Musonif kitab kita kan seolah-olah bertanya seperti itu sama musonif kitab. Oke, tojib langsung dikasih. Zohir itu di sini musonif kitab langsung ngasih contoh tanpa ngasih tahu definisi secara pastinya apa sih zohir itu seperti itu. Tapi musonif kitab langsung ngasih contoh ke kita. Oke, di sini para ulama bilang kenapa ya musonif kitab itu kok beliau langsung ngasih contoh. Oh, toyib. Karena beliau menganggap bahwasanya orang yang baru belajar kitab jurumnya ini merupakan orang-orang mubtadi atau orang yang baru pemula. Maka untuk memudahkan mereka dalam menangkap apa itu zohir, langsung dikasih contoh. Seperti itu. Oke, langsung dikasih contoh. Maka contohnya adalah nahwu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun ila akhirih. Tapi kita bertanya-tanya dong pasti dong sama musannif kita. Musannif kita zohir itu apa yang dimaksud dengan zohir ke? Dijawab oleh muhasyik kitab. Dia adalah madalla ala musammahu bila qaidin. Dia adalah sesuatu dalla yang menunjukkan, yang sesuatu tersebut menunjukkan ala atas musammahu, penamaannya. Sesuatu yang menunjukkan atas penamaannya. Bila qaidin, tanpa ada batasan atau tanpa ada ikatan. Seperti itu. Madalla ala musammahu bila qaidin. Sesuatu yang ini ma itu bermakna syai, sesuatu, dalla menunjukkan ala atas musammahu penamaannya tanpa ada qaid, tanpa ada batasan. Oke. Oke. Di situ musonif kitab menyebutkan zohir dulu baru mudmar. Ya kan kalau diperhatikan zohir mudmar. Fadzohiru terus yang mudmarnya mudmar. Nah, ini beliau menyebutkan secara tertibnya. Tadi beliau di pertama nyebutin nyebutin zohir, maka zohir dulu lah yang didahulukan untuk disebutkan pertama kali. Oke. Zohir itu apa yang pertama kali? Contohnya adalah koma zaidun. Koma zaidun. Oke. Siapa yang mau mengi'rab koma zaidun? Coba saya tunjuk deh. Coba kita mulakan dulu dengan Mbak Wahidah, coba. Koma zaidun, coba. Kita i'rab dari koma. Koma dulu coba. Ingat nggak waktu itu? Nyatat nggak? Kalau misalkan pasti bener deh. Yang waktu itu pernah saya kasih i'rab secara lengkapnya dari fi'il madhi. Coba silakan. Koma zaidun. Di i'rab coba. Koma zaidun. Oh, koma fi'lun madin marfu. Fi'lun madin marfu. Fi'lun madin itu marfu atau mabni? Mabni. Mabni. Fi'lun madin mabniyun ala dhammi wa Koma, alamatu koma, koma. Kok mabni ala domi toh? asal. Fi'lun madin mabniyun. Itu Ustaz. Mabniun, betul. Lanjut. Fi'lun madin mabniyun Ala
على فتحه. Koma ala fathi. Terus Zaidun. زيد زيد فعل ماض Zaidun. فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. Barakallahu fiik. Oke, coba minum dulu kalau nggak fokus. Oke, coba lanjut. Yuk. Berikutnya, kok ya aduh, harusnya nih Yakumu Zaiduna ya. Oke, nggak apa deh. Eh kita ini semua deh. Kita tongolin semua dulu deh. Ini saya salah naruh ininya. Naruh susunannya kayaknya. Oke. Oke. Kayaknya nggak salah sih. Cuman ini harusnya Yakumu Zaidun nih. Ini salah nih. Ini salah. Ini yang salah. Coba kita hapus dulu. Depannya kita hapus dulu. Oke. Yakumu Zaidun. Coba saya minta i'rab Mbak Ulan. Yakumu Zaidun. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Coba Terus yang lengkapnya coba. Ingat nggak? adanya ini. Aduh, litajarrudi. Gimana yang dulu ya? Litajarrudi anin nasib An-nasib wal jazim wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Oke, barakallahu fik. Zaidun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratun fi akhirih. Oke, baik, barakallahu fik. Oke, lanjut. Berikutnya. Qoma az-Zaidani. Qoma az-Zaidani. Oke. Saya tanya sama Mbak Indi, coba Mbak Indi silakan di i'rab az-Zaidani. Apa Ustaz, saya lupa i'rabnya kalau yang Az-Zaidani. Coba diingat, nggak ingat, benar-benar lupa. Oke, coba kalau yang lain lah. Mbak Widya, coba Mbak Widya. Kali ingat. Ya, Ustaz. Ingat Az-Zaidani. Lupa juga. Oke, Toyib. Oke, gini. Oke, diperhatikan. Yang diperhatikan adalah huruf gini. Kalau misalkan lupa, diperhatikan. Misalnya kita nggak ingat nih ya. Coba diperhatikan huruf setelah dal. Huruf setelah dal itu kan tambahan ya. Tambahan ada alif sama nun. Oke. Ini kalau benar kita lupa loh ya. Kalau benar-benar kita lupa, kok apa ya i'rabnya ya. Tapi kita tahu bahwasanya ini ada perubahan dari dun ke dani seperti itu. Nah, maka kita bisa curiga bahwasanya i'rabnya itu adalah seputar alif sama nun. Seperti itu, alif sama nun. Oke, berarti koma fi'lun madin mabniyun 'alal fathi atau mabni 'ala fathin. Az-Zaidani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi, wa 'alamatu raf'ihi al-alif. Alamat raf'inya al-alif. Seperti itu, oke. Niabatan anit dhammati. Dia merupakan pengganti dari dhammah. Seperti itu. Wan nunu, dan adapun nunnya, dia itu adalah iwadun anit tanwin fil ismil mufradi. Dia merupakan, nun ini merupakan pengganti dari tanwin. Kan Zaidun, dun, ada nun ya kan. Nah, ini ketika itu mufrad, tapi ketika musanna dia bertransformasi gitulah bisa dibilang menjadi nun. Nunnya nampak. Jadi az-Zaidani. Seperti itu. Jadi menempati atau menggantikan tempatnya nun. Jadi az-Zaidani, ulangi lagi ya, fa'ilun marfu'un wa 'alamatur raf'ihi. Oke, al-alif atau alamatur raf'ihi bil alif, al-alif. Niabatan anid
dhammati. Anid dhammati. Oke. Wan nunu, dan adapun nunnya iwadun, iwadun anit tanwini, pakai ain, anit tanwini. Fi al ismi al mufradi. Seperti itu. Coba diulang lagi Mbak Indi. Jawab Apa Mbak tadi Indi. komanya? Koma, fi'lun madin, Betul. apa tadi? Mabniun ala fathi, Az-Zaidan. Zaidani, fa'ilun, ya fa'il kan Ustaz? Betul. Tapi sebentar, ini fa'ilnya marfu ya? Marfu. Fa'il kan selalu marfu. Kemarin kita sudah bilang juga. Fa'il marfu. Dan tadi kita sepakati juga kan, apa tadi? Al-ismu, al-marfu'u, al-mazkuru, qoblahu, fi'luhu. Pasti dia marfu. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafaihi al-alif wan nunu Niyabatan. Oh, afan. Tadi al-alif, niyabatan, tambahin ya. Niyabatan anit dhammati, wan nunu iwadun anit tanwini fil ismi al-mufradi. Barakallahu fiik. Oke, coba sekali lagi. Misalnya contohnya qoma al-khalidani, coba. Khalidan. Koma fi'lun madin mabniun ala fathi. Terus tadi siapa? Khalidani ya? Al-Khalidani. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafaihi al-alif niyabatan anid dhammati wa nunu iwadun anit tanwini fil ismi al-mufradi. Oke, sekarang yakumu az-Zaidani. Coba tadi yang cara mengirab Mbak Wulan tadi coba di copy paste. Yakumu fi'lun mudhari'u wa alamatu belum itu dulu. Belum. Fi'lun fa'il fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya marfu'un. Litajarrudi. Waduh. Litajarrudi. Nah, ini saya nggak hafal tadi Ustaz yang Mbak Wulan sebut. Oke. Litajarrudihi lam ta jim ro dal litajarrudihi. Roknya tasdid. Litajarrudihi, haknya litajarrudihi, nyambung. Oke, dicatat semua ya. Dicatat semua. Ya. Sebenarnya saya sudah ngasih lo, tapi udah nggak apa-apa lah, dicatat biar diikat di kepala. Seperti itu, yuk. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi al jazimi. Kalau nulis wa itu nggak boleh pisah ya sama huruf setelahnya, sama kalimat setelahnya. Jadi wa itu harus nyambung gitu. Seperti itu. Jadi nggak boleh pisah ya, nggak boleh ada spasi. Wal jazimi wa alamatu raf'ihi, sama kayak si ini, sama kayak Zaidun. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, ulang lagi. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa astagfirullah. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi
wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Silakan Mbak Indi ulang lagi. Yaqumu fi'lun mudhari'un tadi marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ahsan. Terus Az-Zaidani. Az-Zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhammati wan nunu iwadun anit tanwini fil ismi al-mufradi. Barakallahu fikum. Oke, coba deh. Ini diperhatikan ya. Ini satu titik kecil, tapi kalau nggak diperhatikan akan keliru. Oke. Zaidun, itu kan nama orang ya? Nama orang. Nama orang itu termasuk ma'rifat. Termasuk ma'rifat. Oke, tayyib. Al juga itu merupakan tanda dari ma'rifat juga. Seperti itu. Oke, Ustadz, kok Zaidun kan sudah ma'rifat, Ustadz? Kenapa kok harus ada ketambahan al? Az-Zaidani, seperti itu. Nah, jawabannya begini. Jadi, misal ada 10 orang ya, misalnya ada 10 orang. Atau 8 deh. Namanya Zaidun semua. Namanya kebetulan 8-8-nya Zaid. Seperti itu. Tapi yang pengen saya takbirkan atau yang pengen saya ungkapkan itu hanya 2 awal saja. 2 Zaid yang awal saja. Seperti itu. Berarti kan dalam keadaan ini Zaid itu kan menjadi nakiroh ya, menjadi umum karena ada 8 dia. Seperti itu. Maka saya pengen mengeluarkan yang 6 sisanya. Seperti itu. Maka yang saya maksud itu adalah 2 Zaid yang pertama saja. Nah, 2 Zaid yang pertama ini, untuk menandakan bahwasanya saya itu ingin keduanya saja ini, maka saya memerlukan satu tambahan perangkat lagi untuk menunjukkan bahwasanya saya hanya pengen 2 ini saja. Ditambahilah huruf al. Seperti jadi, koma az-zaidani. Seperti itu. Maka ada ketambahan al. Mafhum sampai sini? Ulang lagi. Misal, ada 8 orang laki-laki. Kebetulan semuanya namanya Zaid. Zaid 1, Zaid 2, Zaid. Ada 8-8-nya Zaid. Oke. Nah, dalam keadaan seperti ini, si Zaid kan jadi nakiroh tuh ya. Jadi umum. Karena kalau misalkan kita panggil Zaid, pasti semuanya bakal nengok. Seperti itu. Akan tetapi, kita nggak ingin menyebutkan selain yang pertama sama yang kedua saja. Seperti itu. Nah, dalam pentakbirannya atau dalam ungkapannya, bagaimana cara saya menghilangkan 6 sisanya? Dan saya hanya menginginkan 1 atau 2 ini. Nah, cara saya untuk mengungkapkan nomor pertama sama nomor kedua, saya perlu ada tambahan perangkat lagi, yaitu perangkat al. Maka saya tambahkanlah dalam lisan saya, dalam pengucapan saya, tambahan al. Ditambah menjadi al-Zaidan. Seperti itu. Mafhum sampai sini? Ulang lagi? Atau tidak? Coba deh, Mbak Bulan, coba. Nangkep nggak coba tadi yang saya bilang? Coba Mbak Bulan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba. Jadi tadi kan ma'rifat sama nakirah. Nah, jadi Zaidun dengan al itu kan sama-sama ma'rifat. Betul. Nah, tetapi ketika Zaidnya banyak gitu, untuk menunjukkan Zaidnya banyak itu digunakanlah al kayak gitu. Seperti yakumu koma az-Zaidani. Seperti itu.
Ada satu lagi, harus ada satu lagi alasan kenapa kok tambahan al. Seperti itu. Tadi, karena saya hanya menginginkan 2 saja dari 8 ataupun dari banyaknya Zaid. Itu satu lagi tambahan alasannya. Biar makin kuat. Oke, ya intinya tadi gampangnya adalah ada banyak Zaid, tapi saya pengen menginginkan 2 Zaid saja. Maka saya harus tambahan al juga. Oke, itu. Oke, coba kalau dari Mbak Wahida sendiri, coba. Mbak Wahida gimana tadi yang didapat? Coba. Kalau satu zaid itu dia ma'rifat. Tetapi ketika misalkan ada 10 zaid atau 9 zaid, dia kan jadi nakiroh karena banyak. Nah, makanya ketika Ustadz tadi mau mengungkapkan zaidnya itu hanya zaid ke satu atau zaid kedua, makanya perlu perangkat lain dan itu perlu ada tambahan al sehingga menjadi azaidani. Barakallahu fiik. Oke, sekarang coba Mbak Keke. Coba Mbak Keke. Walaupun baru masuk, pasti udah nyimak yang ini. Ayo. Ya, bismillah. Jadi kan contohnya al-Zaidani itu kenapa sih kan ada ketambahan al gitu. Padahal kan nakiroh ya. Tapi ketika ada 8 Zaid tadi jadi nakirohnya tuh umum gitu. Gini. Ada yang salah. Al salah ya? sama al sama enggak ada yang sedikit keliru. Al sama Zaid, gini. Zaid itu kan makrifat. Oh, makrifat ya. Sesuatu yang definitif. Nama orang, ingat ya, nama orang itu pasti definitif dia. Pasti definitif. Sesuatu yang makrifat. Oke. Sedangkan al itu juga merupakan makrifat. Seperti itu. Lalu kan kita kan kayak abas ya, kayak percuma gitu ya. Kenapa kok? Kan Zaid kan sudah makrifat. Ketambahan al lagi jadi makrifat. Sama aja kita tuh melakukan hal yang sia-sia. Padahal kita tahu dua-duanya merupakan makrifat. Ngapa harus ada tambahan al? Si Zaid merupakan makrifat, ngapa harus tambahan al? Ada loh ternyata apa namanya? Alasannya yaitu ketambahan si al pada Zaid ini karena ada banyak Zaid. Seperti itu. Ada banyak Zaid, tapi kita hanya menginginkan 2 dari banyak Zaid tersebut. Ataupun nomor 1, nomor 2. Gitu ya. Coba diulang lagi, coba pakai bahasanya Mbak Keke, coba. Ya, bismillah. Kan ada apa namanya? Tadi ada 2 isim makrifat. Al itu kan makrifat. Zaid juga makrifat. Nah, ketika ada banyak Zaid, misalnya ada tadi 8 orang, itu kan jadi umum. Nah, akan tetapi kita itu ingin menyebutkan Zaid yang pertama dan yang kedua saja gitu. Maka butuh tempat lain, yaitu dengan ketambahan al ini untuk menyebutkan yang pertama yang kedua saja. Kayak gitu. Ya, betul. Tapi ingat ya, al itu bukan makrifat, tapi al itu alamat tanda dari makrifat. Dia bukan makrifat, tapi tanda dari makrifat. Oh ya, tanda. Siap. Oke, siap. Oke, coba. Ya, barakallahu fiik ya, afwan. Oke, sekarang coba Mbak Keke coba di i'rab nih. Qoma az-zaiduna. Coba qoma az-zaiduna. Qoma az-zaiduna. Ini yang kemarin ya, Ustaz? Betul. Coba. Ya Allah. Coba koma dulu, koma. Coba di i'rab dulu koma. Fi'lun madin. Astagfirullah. Fi'lun madin, mabni. Oh, mabni ala fathi. Fathi. Oke, az-zaiduna. Az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi zaidu bil waw ya, bil waw, betul. Terus apa namanya, zahiratun niabatan. Tambahan dulu. Pakai niabatan. Niabatan. Anid dommati.
Oh ya. Niabatan anid domati Wanunu dan nunnya wal wanunu wanun wanun zom iwadun iwad. Dia sama kayak oh tadi, sama kayak Zaidan. Persis tuh dia. Nunnya sama-sama iwad. Iwadun anit tanwini fil ismil mufrodi. Masya Allah. Aduh, belum ini Ustaz belum. Sebenarnya mudah loh, mudah gini coba. Kalau kita sudah tahu template dari gini. Coba ya diperhatikan. Tadi kan kita sudah mengirob fiil yang musanna, yang Zaidan. Coba yang Zaidan tadi gimana bunyinya coba? Yang Zaidan coba kasih tahu ke saya tadi. Gimana cara mengirobnya Az-Zaidan? Az-Zaidan Mm-hmm. fa'il marfu'un Mm-hmm. wa alamatu raf'ihi dhamma. Bukan doma, al-alif. Al-alif niabatan kan. Betul. Niabatan apa lagi ya Ustaz? Anid dommati. Niabatan anid domati. Tadi dicatat nggak coba? Saya tanya dulu tadi dicatat nggak? Fi akhirihi. Bukan, tadi dicatat nggak? Saya tadi dicatat nggak tadi yang tadi saya diktekan? Belum. Oke. Tadi ya. Coba siapa yang sudah nyatat coba? Mbak ini sudah nyatat belum tadi? Udah Ustaz. Oke, coba didengerin Mbak Keke, coba. Coba didengerin coba. Mbak ini silakan dikasih tahu Mbak Keke. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niabatan anil dhammati wa nunu iwadun anit tanwini fi al-ismi al-mufradi. Gitu. Coba saya ulang lagi nih. Saya ulangin sambil dicatat ya, Mbak Keke ya. Az-Zaidan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif atau bil alif. Seperti itu. Niabatan, nun ya, niabatan. Anid dommati, an ad dommati. Wa annunu, wannunu, iwadun, anit tanwini fil ismil mufradi. Coba diulang lagi. Bismillah. Zaidan ya. Az-Zaidani. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil alif niyabatan aniz dhammati wan nunu Dom pakai dot ya, bukan pakai zo ya. Tadi saya dengarnya pakai dot. Tes pakai dom. Anid dhammati wa nunu iwadun anit tanwini fil ismi mufradi. Oke, coba dikotakin kata-kata bil alif itu, dikotak. Bil alif. Dikotakin coba, dibuat kotak. Iya, udah. Oke, nah itu nanti akan kita ganti menjadi waw. Kapan Ustadz? Ketika kita mengirob az-zaiduna. Coba nanti itu kalimat bil alif itu kita ganti, kita kotakan dulu. Nanti ini kita kasih tanda. Dikasih tandanya bakal berubah menjadi waw ketika kita mengirob zaiduna. Oke? Udah. Oke, coba sekarang irob az-zaiduna. Az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil wawi niyabatan anidhamati wa nunu iwadun anit tanwini fi ismi mufradi. Fi al ismi al mufradi ya.
Betul. Barakallahu Iya, fiik. Oke, yuk coba yang kedua. Yang agak panjang. Yakumu az-zaiduna. Coba. Tadi nyatet nggak yang tadi yang panjang tadi tuh, yang ketika Ya. sedih. Oke, coba di ya. Ya Allah, belum nyatet sih. Apaan? Oke, fi'lun. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa ala Belum, raf'ihi ada lagi kata yang kurang. Litajarrudihi. litazarudihi anin nasibi wal zazimi Jim. oh, jim wal jajimi wa apa ya tadi? Wa alamatu raf'ihi. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, coba diperhatikan. Dikotakin yang tadi litajarrudi anin nasib wal jazim itu dikotakin, dibuat kotak. Ya, dibuat kotak. Nah, nanti kita akan gunakan nanti ketika kita mengi'rab yang nasab. Itu tapi nantilah. Nanti akan kita coba. Tapi itu dikotakin dulu. Oke. Karena itu yang bakal berubah tuh sebenarnya kalimat marfu sama mansubnya, tapi itu dikotakin dulu biar mempermudah dalam monitoring nanti ketika buka catatan lagi. Oke. Itu. Coba azaiduna. Fi'lun madin. Kok fi'lun? Fa'ilun astagfirullah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi tadi apa ya, Zaidani ya, bil alif niabatan. Ini bil alif apa bil waw? Yang mana sih Ustaz Afwan? Azaiduna. Bil waw niabatan anilomati wa nunu iwadun anitanwini fil al ismi mufrodi. Oke, kalau udah fil jangan pakai al. Jadi fil ismi gitu. Fil ismi. Oh, jadi kalau al berarti al ismi. Kalau fil ismi. Iya, gini. Itu kan sebenarnya pengucapan aja toh. Jadi kalimat fi tambah al ismi. Kalau kita sudah nyebut fil, kita jangan nyebut al ismi. Itu kita double. Jadi kalau udah fi ya. Jadi kalau misalkan sudah nyebut fil, titelnya ismi, fil ismi gitu. Oke ya. Oke. Ya udah, barakallahu fiik. Oke, berikutnya terakhir. Siapa nih yang terakhir? Oke. Coba deh kita Mbak Yuni. Nah, coba Mbak Yuni. Qoma akhuka. Qoma fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Akhuka badal. Kok badal akhuka? La. Fa'il Ustaz. Ya, fa'il. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi Ayo, alamat rafi'nya apa? Al-waw. Wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Kaf dhamirun muttasil mabni 'ala al-fathi wa 'alam fi mahalli nasbi maf'ulun bi. Fi mahalli jarri apa nasbi? Fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Oke, barakallahu fiik. Terakhir. Oke. Yaqumu fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Akhuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Oke, coba diperhatikan. Tadi Mbak Yuni tuh nyebut
ada istilah baru. Istilah baru tadi apa? Ada istilah domir mutasil. Nah, satu. Ada istilah mudofun ilaih. Kedua. Ada istilah domir mutasil, ada istilah apa lagi tadi, mudofun ilaih. Coba dibuat di kolom paling atas, dicatat coba. Apa tulis di situ apa namanya kotak istilah. Nah, itu nanti ada, ini merupakan istilah-istilah yang bakal nanti kita akan jumpai. Dibuat kolom istilah di situ. Oke, catatannya dibuat kolom istilah. Nah, oke, sudah. Yuk kita catat tuh. Oke. Koma akhuka ini merupakan bentuk baru. Bentuk baru dari isim. Oke, nanti kita akan bahas. Sebenarnya kayaknya saya sudah pernah bahas, cuman saya nggak ingat apakah Asmaul Khamsah sudah pernah saya sebut atau belum. Sepertinya belum, seingat saya. Tapi nggak apa. Oke. Jadi gini. Koma akhuka, koma fi'lun madin atau madin, mabniun alal fathi, akhuka fa'ilun marfu'un. Oke, perhatikan. Fa'ilun marfu'un. Oke. Kalau tadi kita bilang wa alamatu raf'ihi al-waw, maka itu juga benar. Jadi kalau misalkan kita ngikutin yang kemarin referensi yang saya bilang, syarahnya Kafrawi, itu dibilangnya begini, Mbak Yuni dan teman-teman yang lain. Akhuka, dicatat ya, dicatat apa yang saya ucapkan. Oke. Akhuka fa'ilun marfu'un. Oke. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Atau bil waw. Seperti itu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Oke. Niyabatan anid dhammati. Niyabatan anid dhammati. Seperti itu. Oke. Wa huwa tambahan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammati. Wa huwa mudhafun. Mudhafun pakai dot, mudhafun. Oke. Sudah? Oke, lanjut. Kalau ada yang ketinggalan kasih tahu saya. Al-kaf tadi Mbak Yuni bilang. Oke, Mbak Yuni tadi bilang domir mutasil. Oke, sebelum kata domir mutasil itu tulis mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Akhuka, kaf, al-kafu, mudhafun ilaih. Mabniun alal fathi. Mabniun ala al-fathi. Ala al-fathi. Fi mahalli jarri. Seperti itu. Fi mahalli jarri. Oke. Oke. Coba Mbak Linda, coba Mbak Linda. Coba ulangi lagi tadi akhuka gimana tadi cara kita mengi'rab. Akhuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammati wa huwa mudhafun. Al-kaf mudhafun ilaih mabniun ala fathi fi mahalli jarri. Barakallahu fiik. Oke. Yakumu akhuka coba. Gini Afan. Coba saya minta Mbak Linda coba koma akhuka sama yakumu akhuka di i'rab coba. Koma akhuka. Apa dulu tadi? Koma. Koma akhuka. Iya. Koma fa'ilun madhi. Fi'lun. Dari situ. Oh iya, astagfirullahaladzim. Koma fi'lun madhi
Madin pakai Madin. tanwin madin. Ya. Koma fi'lun madin. Akhuka Mabniun. fa'ilun. Oh iya, belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Koma akhuka koma fi'lun madin. Mabniun. Tadi kita ngira koma terus loh. Tadi ada kata mabniun setelahnya. Koma fi'lun madin mabniun alal fathi. Gimana Mbak Linda? Oke, gini, tayyib. Oke, masih bisa dilanjutin? Atau bisa saya lempar nih? Sebelum saya lempar ke yang lain. Ya, Ustadz, kayaknya Oke. kurang kondusif, aja dulu ya. Oke, terus coba diulang. Koma akhuka. Oh gitu. Oke, tayyib. Tayyib. Oke. Oke deh. Coba saya tanya sama Mbak Wulan. Coba akhuka coba di koma akhuka di Eropa lagi Mbak, coba Mbak. Ya. Koma fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Akhuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi bil wawi niyabatan 'anid dhammati wa huwa mudhafun. Al-kaf mudhafun ilaih mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin. Barakallahu fiik. Oke. Itu disimpan, dicatat. Nanti kalau misalkan ada yang serupa di i'rab hal pakai kayak gitu juga. Oke. Tadi yang tadi kita sebutin Zaidun, Az-Zaidani, Az-Zaiduna itu nanti kita bakal pakai itu di seluruh i'rab yang dia bentuknya seperti itu. Yang bentuknya alif nun, bentuknya waw nun, sama bentuknya akhuka gini. Seperti itu ya. Dan yakumu tadi pun juga nanti bakalan sama. I'rabnya seperti itu. Oke, baik ya. Oke. Nanti kalau misalnya kayak gini deh. Az-Zaidun tulis di atasnya dikasih keterangan isim mufrad. Az-Zaidani tulis di atasnya isim muthanna. Az-Zaiduna jam'ul mudzakkari salimi. Jam'u al-mudzakkari as-salimi. Atau as-salimu afwan. As-salimu jam'ul mudzakkari salimu. Oke. Nah, diperhatikan lagi. Ini ada nokta kecil lagi tadi yang saya sempat ketinggalan. Semoga oke, nggak apa-apa. Ya. Kalau tadi Az-Zaidan, diperhatikan ya. Az-Zaidan tadi kan kita menghasar ataupun membuat 2 dari 8 yang pengen kita nggak ingin kita panggil. Nah, Zaiduna jam'ul mudzakkari salim itu range-nya atau rentan jumlahnya dari 3 sampai 9 atau sampai 10. Kalau musanna itu 2, tapi kalau jam'ul mudzakkari salim range-nya dari 3 sampai 9. Tambah 10. Jadi gini. Kita misalnya di satu ruangan itu ada 20 zaid atau mungkin lebih dari 10 zaid lah. Seperti itu. Anggaplah kita sebut 20 zaid. Tapi kita hanya ingin mengatakan dalam lisan kita atau mengungkapkan dalam ungkapan kita hanya 10 zaid yang kita pengen sebut, atau 3 atau 4 atau 5 atau sampai 10 lah intinya. Seperti itu. Maka kita harus menggunakan tambahan al sebagai perangkat kita untuk mendefinitifkan zaid yang kita ingin panggil saja. Seperti itu. Jadi Az-Zaiduna misalnya 6 yang kita pengen ambil. Az-Zaiduna 7 zaid saja yang pengen saya panggil. Az-Zaiduna 8 zaid yang pengen. Az-Zaiduna 9 atau 10 zaid yang pengen saya panggil. Seperti itu. Alasannya persis sama seperti yang tadi di Musanna bilang. Kalau kenapa? Kok ada tambahan al? Padahal kan zaid kan sudah ma'rifat tadi tambahannya.
Karena zaidnya ada banyak, kebetulan semuanya namanya zaid, tapi yang kita hanya ingin ungkapkan adalah 10 zaid saja. 3-10 zaid saja. Maka harus ada tambahan al-nya. Seperti itu. Oke, ini jam'ul mudzakkar salim. Range-nya dari 3-10. Oke, akhuka itu disebut sebagai namanya asmaul khamsah. Asma'u al-khamsah. Oke, nanti dia punya saudara. Namanya khamsah. Nanti dia punya saudara. Gitu ya. Oke, asma'u al-khamsah. Oke, taib. Dicatat, diperhatikan, diulang-ulang terus. Oke, taib. Berikutnya, karena nanti berikutnya ada banyak istilah lagi dari isim-isim. Sebenarnya ini sebagian pengulangan dari materi yang dulu banget itu. Waktu kita membahas tentang isim dibagi menjadi musanna, mufrad, jamak, itu tuh. Kalau lupa, silakan dirujuk lagi seperti itu. Oke, silakan dirujuk lagi. Nah, alhamdulillah saya sudah saya sudah secara nggak langsung saya sudah menjelaskan jenis-jenis isim, jenis-jenis fiil, dan sekarang tinggal prakteknya. Nah, makanya kemarin, kalau misalnya kemarin yang nggak dateng, yang nggak serius misalnya, rasakanlah hari ini kebingungannya, seperti itu. Nah, oke. Makanya, kalau kemarin yang memperhatikan, nyatet, dan paham, dan juga ngerjain soalnya pun juga benar terus, seperti itu 100, maka insya Allah ini mudah dideteksi dan bisa dideteksi lah seperti itu. Oke ya. Oke. Berikutnya, yuk ada lagi nih. Oke. Koma gulami. Koma gulami. Oke, diperhatikan. Di sini ada kata-kata gulam. Gulam itu artinya tuh bisa dibilang budak, bisa dibilang anak kecil gitu ya, gulam. Gulam artinya anak. Oke. Koma gulamun. Aslinya itu koma gulamun. Tapi karena kita ingin mengungkapkan bahwasanya gulam itu kepemilikannya atau dia itu milik saya, maka kita tambahkan ya-nya. Kita tambahin ya. Oke. I'rabnya gimana Ustaz? Koma tadi fi'lun madhi mabniun 'ala fathi, gulam fa'ilun. Dicatat, fa'ilun. Marfu'un. Oke. Fa'ilun marfu'un. Oke. Bidommatin. 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 Domma. Mukot pakai kot, mukot dorotin atau mukat darotin, mukot darotin. Oke, fa'ilun marfu'un bidommatin, mukot darotin, pakai kof ya, mukot darotin. Ala ma qabla, ala ma qabla, seperti itu, ala ma qabla, ya il, ya i, ala ma qabla ya i, al mutakallimi, al mutakallimi. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bidhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'i al mutakallimi. Oke. Mana'a, ma mim nun ain. Mana'a min zuhuriha, pakai dhot, min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha.
Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bidhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha ishtighal. Ish, alif, shin, ta, ghain, alif, lam. Ishtighalu. Ishtighalu. Ishtighalu al-mahalli. Al-mahalli. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi bidhammatin muqaddaratin alama qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharokati. Biharokati. Pakai tak marbuto ya. Biharokah, harokah. Harokah. Harokati. Pakai tak marbuto. Biharokati. Al-munasabati. Al-munasabati. Liyai. Liyai. Biharokati al-munasabati. Liyai al-mutakallimi. Oke, terus wahuwa mudhafun. Wahuwa mudhafun. Waya'u al-mutakallimi. Waya'u al-mutakallimi. Mudhafun ilaih. Mabni ala sukun. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Nah, teman-teman coba dikotakin huruf yang ala sukun itu. Dikotakin huruf ala sukun. Oke, dikotakin. Terus yang tadi akhuka tadi kan mudhofun ilaih. Apa tadi? Apa? Gimana tadi? Kalau tadi kaf tadi gimana? Saya ngirapnya, Mbak Ulan, coba diulangin, Mbak. Kaf yang akhuka tadi. Mudhafun ilaih mabniun 'alal fathi fi Oke. mahalli jarrin. Yang fathi mabni al fathi di kaf tadi itu dikotakin. Oke. Coba lihat perbedaannya antara yaul mutakallim sama kaf. Bedanya di mana? Mbak Indi, bedanya di mana antara yaul mutakallim sama kaf? Beda ngirapnya gimana? Beda irapnya di mana, Mbak Indi sama Mbak Indi? Bedanya kaf sama gulami sama ya mutakalim. Kalau yang apa tadi yang mutakalim itu enggak mabni Ustaz. Kok enggak nama mabni? Kali saya bilang mabni kok. Yang mutakalim kan? Iya. Yaul mutakalim mudhofun ilaih mabniun. Oh alah, ketinggalan catatan bentar. Mabniun. Mabni ala apa dia? Oh iya. Ada sukun, yang beda sukun berarti. Oke, coba dibacain yang kaf. Kita gimana cari irobnya? Yang kaf mudhofun ilaih mabniun ala fathi fi mahalli jarrin. Oke, yang ya. Yang ya tadi
Al-mutakallim mudhofun Yaul ilaih. mutakalim. Coba ulangin. Yaul mutakalim ya kurang. Yaul mutakallim mudhofun ilaih mabni ala sukun fi mahalli apa tadi Ustaz terakhir ya? Jarin juga. Jarin. Oke. Bedanya di mana coba? Bedanya satu mabni ala fathi ya kan, Mbak Indi? Ya Ustaz. Yang Satu ya ala sukun. Satu ada sukun. Oke. Kalau misalnya kita bilang akhuki, berarti itu akhuki kafnya mabni al kasri. Kalau akhuki mabni al kasri. Fi mahalli jarrin mudhofun ilaih ataupun mudhofun ilaih mabniun alal kasri fi mahalli mabni al kasri fi mahalli jarrin. Gitu. Oke ya. Itu kalau ki akhuki, kita kalau nyebutkan kita pengen nyebut perempuan akhuki. Oke, gulam. Sudah. Coba Mbak Wahida coba di gulami diulang lagi coba. Gulami fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min dhuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabati liya il mutakallimi wa huwa mudhafun wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaihi mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin. Oke, barakallahu fiik. Oke, istighol ya, pakai shin ya. Istighol, istighol. Oke, coba Mbak Widya, yakumu gulami. Mbak Widya masih, Mbak Widya, silakan. Di i'rab gulami. Yakumu gulami, coba di i'rab lengkap. Yakumu gulami. Silakan di i'rab Mbak Widya. Oke deh. Mbak Widya belum. Oke, sekarang coba bara dua. Yakumu gulami. Yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus gulami. Gulami fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabati liya il mutakallim wa huwa mudhafun wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaihi mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin. Barakallahu fiik. Oke, alhamdulillah. Oke. Coba kita tanya sama Mbak Keke. Coba gulami. Coba di i'rab. Fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'i al-mutakallimi mana'a min zuhuriha ishtighalu al-mahalli biharakati al-munasabati liya'i al-mutakallim wa huwa mudhafun wa ya'u al-mutakallimi mudhafun ilaih mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Barakallahu fiik. Oke. Tayyib. Sudah. Oke. Berikutnya. Coba. Ini komat hindun, takumu hindun, komat al-hindani, takumu al-hindani, komat hindatu, watakumu al-hindatu. Oke, waktunya cukup nggak? Insya Allah cukup ya. Bismillah. Mungkin hari ini saya mohon minta waktunya 2 jam ya. Seperti itu 2 jam. 2 jam. Oke. Mohon kalau misalkan nanti ada agenda, tafadhol silakan. Tapi kalau bisa saya minta waktunya sampai jam
sampai jam 9 berarti ya, sampai jam 9. Oke, kita agak panjang, mohon maaf. Tapi insya Allah ini bermanfaat dan insya Allah nanti nggak bakal saya ulang lagi. Seperti itu. Saya nanti akan minta teman-teman kalau misalkan lupa disuruh cek lagi video yang sebelumnya. Seperti itu. Sudah saya upload. Oke. Tadi kita punya format. Cara mengirobnya itu koma gulami, yakumu gulami. Koma tadi sudah tuntas. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, sekarang si koma tadi itu yang kita bilang itu ketambahan huruf ta. Nah, ketambahan huruf ta. Oke. Gimana cara mengirob ta ini, Ustaz? Nah, oke. Jadi bacanya tuh komat. Komat. Oke. Kalau dulu tuh saya diajarin ini nggak tahu ya. Mungkin ini versi gurunya masing-masing ya. Versi guru tajwidnya masing-masing. Oke. Tapi kalau saya diajarin begini dulu. Oke. Jadi komat. Ini ada gigi nih. Gigi atas, gigi bawah ya. Gigi atas, gigi bawah. Oke. Segini ya. Ini lidah kita. Oke, ini anggap lidah kita. Oke. Jadi ta itu nggak boleh keluar hamesnya. Oke, ini mohon maaf ini agak melenceng malah ke pelajaran tajwid, nggak apa-apa. Oke, jadi nggak boleh kita keluar huruf itu. Jadi dibacanya gimana Ustadz? Qomat hindun. Qomat hindun. Gitu. Qomat hindun. Oke ya? Ini gigi atas, gigi bawah. Ini lidah kita. Oke, lidah kita berhenti di lidah kita nggak boleh keluar, nggak boleh begini tapi begini nih. Nah, dia nempel. Komat. Oke, Ustaz, kalau misalkan saya dengar Qori baca huruf hamesnya komat, wakolat misalnya. Nah, dulu saya diajarin begini nih. Malah ngajarin bismillah. Jadi kalau misalkan kita pas lagi suruh baca Quran tuh yang pakai mikrofon ya seperti itu, pas kebetulan ada suara hames di suara komat itu. Makanya kalau guru dulu saya ngajarin dipalingkan sedikit biar nggak kedengeran hamesnya. Biar nanti orang nggak salah menghukumi bahwasanya kita tuh nggak ngerti tajwid. Padahal kita ngerti tajwid. Tapi karena kita jadi kerasa ada hamesnya, maka kita lebih baik nyerong ke kanan dari mikrofon. Jadi waqalat seperti itu. Waqalat, waqamat. Oke ya, itu seputar hamas di huruf ta. Jadi jangan salah nanti mengucapkan. Oke. Referensi guru pasti masing-masing. Oke, masing-masing. Jadi kalau belajar tajwid gimana cara guru teman-teman ngajarin, udah begitulah ikutin lah cara guru-guru ngajarin. Seperti itu. Apa yang diajarkan guru, diamalkan. Nanti kalau ketemu guru baru lagi, amalkan pakai guru yang baru lagi itu. Pokoknya jangan komentar. Udah. Ustadz, saya pernah dengar dari Ustadz ini caranya begini. Caranya udah. Pokoknya siapapun guru yang di hadapan kita, udah ikutin cara gurunya mengajar. Seperti itu. Oke. Nah, itu kok gitu Ustadz? Ya, memang begitulah ngaji tajwid seperti itu. Jadi pernah ada satu ulama besar namanya Syekh Aiman Rushdi Aswaid, salah satu qurra seperti itu. Ditanya sama salah satu mukri dari Suriah. Seperti itu. Syekh, gimana cara melafadzkan huruf atau melafadzkan ikhfa yang benar? Syekh Aiman diam. Seperti itu. Ditanya sama mukri dari Suriah. Terus apa jawabannya Syekh Aiman? Tanyakanlah, lantunkanlah ikhfa. Gini, pertanyaannya gini, Afan. Saya ada yang kurang. Bagaimana cara melafazkan gunnah pada ikhfa? Seperti itu, dengung pada ikhfa. Apa jawabannya Syekh Aiman? Bahwasanya dengungkanlah ataupun lantunkanlah sebagaimana kamu diajarkan oleh gurumu. Seperti itu. Udah, itu jawaban paling final. Artinya apa? Belajar tajwid nggak boleh kita membandingkan guru, apalagi sampai menyalah-nyalahkan guru yang dahulu, nggak. Udah gitulah gitulah kita diajarkan,
Gitulah kita mengamalkan. Ya, taib ya. Taib. Dah, taib. Fokus lagi ke sini. Sekarang kita mengirob kata koma. Qomat. Nah, koma itu kita irob fi'lun madin. Fi'lun madin. Mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Watta'u alamatu at-ta'nisi. Alamatu at-ta'nisi. Sudah? Alamatu at-ta'nisi. Oke. Tambahan. Wahurrikat. 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 Pakai H. Wahurrikat. Bil kasri. Wahurrikat bil kasri. Liltiqoi asakinaini. Liltiqo. Lam alif, lam ta, qaf alif, hamzah. Lam alif, lam alif, lam ta, qaf alif, hamzah. Liltiqoi. Bacanya. Lam alif, ta, qaf alif, hamzah. Liltiqoi as-sakinaini. Oke. Sudah. Oke. Sekarang kalimat wahurrikati bil kasri, wahurrikat bil kasri liltiqoi sakinain dikotakin. Oke, dikasih tanda, dikasih panah, dikasih keterangan, akan dibaca lengkap jika kalimat setelahnya diawali lam alif, baik syamsiah maupun qamariyah. Oke? Oke. Tandai di i'rab lengkap jika huruf setelahnya ataupun jika kalimat setelahnya diawali alif lam samsiah ataupun qamariyah atau hamzah wasli. Jadi ada 3. Alif lam qamariyah, alif lam samsiah atau hamzah wasli. Oke. Di i'rab secara lengkap jika huruf ataupun jika kalimat setelahnya diawali oleh lam alif, baik alif lam qamariyah ataupun syamsiah ataupun alif hamzah wasli. Hamzah wasli. Oke. Oke. Mbak Widya, coba. Mbak Widya udah gabung sama kita? Dari tadi suaranya belum terdengar. Oke, Mbak Nabila udah gabung sama kita. Suaranya tadi belum saya. Oke deh, taib deh. Gak apa-apa. Nah, oke, sekarang coba saya tanya sama Mbak Indi. Mbak Indi, kapan kita mengirob pakai harokat? Kalau ketemu kata berikutnya diawali sama alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, sama hamzah wasli. Oke, dari kalimat ini, dari 6. Kapan kita menggunakan yang lengkap? Di mana aja? Oh, yang ini Ustaz. Ini kita anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nomor berapa aja? 3, 4 sama 5, 6. 3, 4 sama 5, 6. 3, ini gini loh. 1, 2, 3. Pernah. 3, 4, 5, 7, 8. 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8 ya. Tuh. Tapi jawab Afan kok sama saya betulnya. Jawabannya adalah 3 sama 4 aja. 3 sama 4 aja. Ya Oh iya benar. Ya, ini nih. Qomat al-Hindani sama Qomatil Hindat. Selebihnya enggak. Iya, Berarti kalau tadi 1, 2, 3 berarti 2, 3 dong, bukan 3, 4. 2, 3, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 sama 3 aja. Oke? Nah, Ya. sekarang coba kita tanya sama Mbak Linda, udah gabung belum sama kita? Oke? Sudah selesai tulisannya? Oke. Kalau sudah, saya minta tolong coba di i'rab yang qomat Hindun. Aduh. Oke deh, belum. Baik, nggak apa-apa. Coba Mbak Wulan, qomat Hindun. Qomat fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi wa ta'u ta'nisi wa harakatin. Tadi kayaknya saya bilang alamatu taknis deh. Iya, ta'u ta'nis. Wah, pakai alamatu. Oh, tadi ini Ustadz nggak ada suaranya. Oh gitu. Kok nggak bilang? Ya, ta wa ta'u alamatu taknisi. Gitu. Apa? Afwan. Alamatu. Pakai ain. Alamatu Taknisi. ta'nisi. Terus saya bilang kan, kita akan i'rab lengkap jika kalimat setelahnya ada alif lam. Jadi kita akan bilang wahurrika, wahurrikati, wahurrikat bil kasri, wahurrikat bil kasri lil tiqa sakinain. Nah, itu kalau misalkan kalau kalimat setelahnya ada alif lam. Hindun ini ada alif lam enggak dia? Nggak ada. Enggak ada. Berarti gimana cara i'rabnya? Coba ulang lagi. Qomat fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi wa ta'u alamatu ta'nisi wa hurrikat bil kasri lil tiqa'is sakinaini. Tadi saya bilang kita akan i'rab wahurrikal. Jadi cuman kita bilang wata'u alamatu taknis. Sudah gitu aja. Oh, iya, afwan. Coba lagi. Wata'u wa alamatu ta'nis wa hurrikat bil kasri lil tiqa'is sakinaini. Oke, dan itu kalau misalnya ada alif lam. Oke, sekarang kalau misalkan qomat Hindun saja berarti wata'u alamatu taknis selesai. Hindun baru. Gitu ya. Qomat fi'lun madin mabni al fathi wata'u alamatu taknis selesai. Hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Gitu ya. Coba ulang lagi. Diulang lagi. Coba qomat Hindun. Nyambung nggak? Nyambung belum coba? Tadi yang saya bilang. Kita akan i'rab lengkap kata hurrika kalau misalnya kita tahu setelah kalimat qomat ini ada al. Berarti kalau misalkan nggak ada al, berarti kita cuma berhenti sampai alamatu taknis. Udah, selesai gitu aja. Oh iya, jadi hurrikat itu tidak perlu diucapkan karena dia tidak. Oh iya. Begitu. Ya, coba diulang lagi. Qomat Hindun. Qomat fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa ta'u alamatu ta'nis. Hindun fa'ilun mabniun. Fa'ilun. Ya kan fa'ilun ya. Fa'ilun mabniun. Fa'ilun selalu bukan, apakah fa'ilun itu mabni? Fa'ilun marfu'un. Maaf. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Oke. Takumu Hindun. Coba sekalian di i'rab.
taqumu taqumu sama ya berarti. Sama. fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wadh-dhahiratu. Terus Hindun Domatu. Terus dulu. Terus dikomentarin. Terus Hindun. pakai alif lam kan Ustaz? Iya, boleh pakai alif lam, boleh. Ad-dhammatu az-zahir. Tadi saya dengarnya ada kata wajah soalnya. Dhammatu waz-zahiratu tadi. Saya dengarnya ada kata wa. Apa sih saya Nggak ada dengar? wa. Nggak ada wa-nya tadi. Oke. Nggak ada wa-nya ya. Ad-dhammatu az-zahiratu. Gitu. Az-zahiratu. Ya. Oke. Terus Hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, coba Qomat al-Hindani di I'rab coba. Qomatil Hindani. Jadi bacanya Qomatil ya. Qomatil Hindani kayak kode qomatis shalah, di kode qomatis yang pakai taknya di alif kasroh. Kenapa kok kasroh Ustaz nggak kode qomatis shalah? Karena kasroh yang paling ringan diucapkan. Jadi ketika ada iltiqa sakinain, ketika ini sukun, maka untuk menghilangkan iltiqa sakinain maka harus hukum asalnya, untuk menghilangkan dua, ini kan sukun, qomat, ini ada al. Maka hukum asal ketika ada dua iltiqa sakinain maka huruf sebelumnya dikasrohkan. Jadi qomatil hindani. Nah, coba di i'rab. Dibaca dulu, terus di i'rab. Qomatil hindani. Qomat fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa ta'u wa 'alamatu ta'nisi. Nggak ada wa, jadi tambah-tambahin wa, Mbak. Oh, nggak ada. Maaf. Aduh. Alamatu ta'nisi. Terus al-hindani. Ada yang kurang. Oh iya. Wa hurrikat bil kasri lil tiqa isakinaini. Oke, al-hindani. Al-hindani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil alifi niyabatan 'anil dhammati wan nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Oke, barakallahu fiik. Taqumu hindani. Terakhir. Taqumu al-hindani. Mbak Bulan lagi. Oh ya, astagfirullah. Taqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammati wa adh-dhahirati. Terus, coba tadi gimana ulangi coba. Aduh. Ya. Taqumu litajarrudihi. Terus Taqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi wa 'alamatu raf'ihi alif lam dhammatin zahiratin. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Oh, pakai fi akhirih. Ya. Al-hindani. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi bil alifi niyabatan. Niyabatan? 'Anid dhammati wan nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Oke, barakallahu fiik. Oke. Terakhir saya coba tunjuk sama Mbak Keke. Oke. Dilihat cara bacanya, nanti baru dihukumi. Oke. Di i'rab pakai pengetahuan yang tadi sudah kita dapatkan. Oke.
Dilihat cara bacanya, terus nanti dikira-kira i'rabnya apa kata Hindat ini. Oke. Dengerin ya. Siap Mbak? Bismillah insyaallah. Oke. Bacanya qomatil hindatu. Qomatil hindatu. Coba di i'rab. Qomatil hindatu. Qomatil hindatu. Qomat fi'lun madzin mabni alal fathi wa ta'u alamatu at-ta'nisi wa hurrikat bil kasri lil tiqoi as-sakinaini. Al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil alif niyabatan an-nizammati wa nunu iwadun Ini ada nun nggak? anit-tanwini. Coba diperhatikan. Ini ada nun nggak? Coba. Astagfirullah. Nun bukan ini. Wata'u. Bukan, Bukan, berarti bukan. tadi saya ngomongnya, tadi saya bilang kan itu akan berlaku pada seluruh yang bentuknya seperti itu. Pertanyaannya, al-hinda tuh bentuknya tadi bentuk ada nunnya nggak dia? Nggak ada. Oke, makanya tadi perhatikan. Oke. Karena nggak ada itu, jadi jangan terkecoh. Jadi alif ini bukan alamat dari fa'il. Jadi alamat fa'ilnya itu adalah domah tadi itu. Jadi i'rabnya sama seperti kata Zaid tadi. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun zohiratun. Tadi saya bilang kan, qomatil hindatu. Tu. Zommatun zahiratun fi akhirihi. Gitu ya. Betul. Oke, coba ulang lagi komat al-hindatu. Qomatil hindatu. Dari komat. Ya, dari komat. Biar makin menancap. Bismillah. Qomat fi'lun madzin Dibaca lengkap coba. ala... Tadi dibaca lengkap dulu, baru nanti di i'rab. Tadi gimana cara bacanya? Qomatil hindatu. Hindatu. Fi'lun madzin mabni alal fathi wa ta'u alamatu at-ta'nisi wa hurrikat bil kasri lil tiqoi as-sakinaini. Al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil alif niyabatan. Kok bil alif lagi? Bil alif ya, astagfirullah. Bukan bil alif. Fa'ilun marfu'un langsung wa alam hindatu. Persis seperti kita mengirab Zaid. Siap. Astagfirullah, fokus. Al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Oke, sekali lagi sebagai hukuman karena tadi dia nggak fokus. Qomatil hindatu, coba sekali lagi. Qomatil hindatu. Qomat fi'lun madzin mabni alal fathi wa ta'u alamatu at-ta'nisi wa hurrikat bil kasri lil tiqoi as-sakinaini. Al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terakhir, takumu al-hindatu. Takumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Betul. Takumu apa ya tadi? Lupa. Al-hindatu bukan. Betul. Takumu al-hindatu. Betul. Takumu al-hindatu. Al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Oke, barakallahu fiik. Oke. Sekarang coba saya tanya sama Kakak. Ini
bentuknya fi'il apa Mbak takumu ini? Fi'il mudhari. Nah, betul. Oke, alhamdulillah. Kirain tadi udah nyebut fi'il mudhari tapi nggak tahu ini bentuknya apa. Kenapa dia ada fi'il mudhari? Coba. Apa tanda kalau dia Karena fi'il mudhari? tak Tak yang huruf mana? ada huruf ta yang awal yang Tak yang, ya. takumu. Barakallahu fiik. Itu disebut harfun apa namanya? Harfun. Ada yang ingat? Apa yang Ada yang ingat? aduh. Mbak Indi, harfun apa namanya Mbak? Mbak Yuni, ada yang ingat harfun apa namanya Mbak? Harfun mudhara'ah. Harfun mudhara'ah. Coba minta tolong Mbak Yuni, sebutin harfun mudhara'ah apa aja. Alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta, atau Anita, atau Anaita, atau Anitu. Ah, udah ingatnya Anita aja dah. Orang Indonesia banget dah. Seperti itu. Anita, harfun mudhara'ah. Oke. Ah ya, saya ingat Mbak Yuni, kemarin saya, ini jawab pertanyaan Mbak Yuni ya. Kemarin saya ngecek di kitab Mughni Labib. Jadi kana Zaidun Qa'iman itu adalah jumlah fi'liyah. Itu ditulis di mansus di kitabnya begitu. Jumlah fi'liyah. Jadi bisa dicek di kitab Mughni Labib jilid kedua. Seperti itu. Oke. Dia jumlah fi'liyah. Kan jumlah fi'liyah ataupun jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah itu jadi gini pengertiannya itu jumlah itu apa? Kita menentukan jumlah ismiyah jumlah fi'liyah, kita lihat musnad dan musnad ilaihnya seperti itu. Nah, itulah intinya tuh seperti itu dan karena meskipun dia itu nakis tapi dia disebut sebagai namanya jumlah fi'liyah. Bukan jumlah ismiyah. Itu bisa dicari. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut ke yang bagian keduanya, mudmar. Ada pertanyaan? Silakan. Afwan Ustadz, ini sampai jam berapa? Sampai jam 9, insya Allah. Ya, 2 jam. Oke, ngabisin materi ini. Oke, apa ya? Mohon izinnya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nggak ada? Oke. Nah, bismillah. Insya Allah nanti ya, ini sekedar penyemangat aja. Nanti kalau teman-teman itu udah ngerasain nikmatnya belajar, itu tuh duduk sama guru itu ataupun kita duduk di majelis itu, betah banget tuh. Saya pernah paling lama itu 5 jam kalau nggak salah, 5 jam. 5 jam duduk dari pagi sampai siang. Belajar apa Ustaz? Belajar nahwu. Itu karena saking mungkin saya kalau bisa dibilang tuh cinta banget lah sama bahasa Arab. Jadi kalau udah belajar nahwu tuh nikmat gitu rasanya tuh. Meskipun diulang-ulang terus tapi tetap nikmat. Dan bayangin gurunya itu berdiri gitu. Wah, itu nikmat. Itu nanti insya Allah bakalan seperti itu. Nah. Oke, itu nanti. Oke. Ya memang betul sih kata Mbak Gula itu kalau online, kalau offline, ya itu offline, kalau online memang Masya Allah banget. Tapi coba deh, Bismillah, Insya Allah bisa. Gitu. Oke, Bismillah ya. Oke, lanjut. Oke, yuk. Bismillah. Oke. Yang kedua adalah mudmar. Bismillah. Oke. Jadi juga kalau online ya, ini juga tips dari saya. Oke, tips dari saya. Biar kita itu biar kita itu nggak terlalu lama natap layar, maka kita coba alihkan ya setiap mandang itu alihkan ke kanan kiri gitu biar matanya nggak lelah. Seperti itu. Ngeliat kanan, dikedipin lagi. Jadi supaya kita matanya nggak melotot terus seperti itu. Memang sih kadang kan yang buat memang belajar online itu agak sulit adalah karena kita jadi bendanya itu nggak gerak. Jadi kita kan mata kita nggak gerak-gerak. Jadi mata kita hanya fokus pada satu layar saja. Sedangkan kalau offline itu kan kita kan gurunya kan gerak-gerak. Jadi mata kita kan gerak-gerak juga. Jadi nggak gampang ngantuk kita. Nah makanya tadi tipsnya kalau misalnya belajar online tuh berjam-jam tadi di kanan kedipin, kanan lagi kedipin, ataupun ada minum.
Oke, ya bismillah. Insya Allah ini nggak lama kok. Dan insya Allah hanya hari ini aja kok. Hanya hari ini aja kita panjang dan hanya hari ini aja kita bakalan lama. Insya Allah berikut-berikutnya nggak. Seperti itu. Karena kita sudah melewati masa yang panjang itu. Tapi nggak akan menjadi nafi, nggak akan menjadi bermanfaat kalau misalnya teman-teman nggak murojaah. Nah, itu dah. Oke, sekarang yang kedua, mudmar. Nah, mudmar. Oke, mudmar. Mudmar itu ada apa? Mudmar, kalau tadi zohir itu madalla ala musamma biqaidi takallumin wa nahwihi, maka kalau mudmar madalla ala musammahu biqaidi takallumin wa nahwihi. Apa-apa yang menunjukkan kepada penamaannya atau yang dinamakannya, penamaannya dengan qaid, dengan batasan ada takalum, ada khitab, ada goib. Ingat domir mutakalim, ana nahnu, domir khitab, anta, anti, antuma, antuma, antunna, antum, antuna, domir goib, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Seperti itu. Oke. Contohnya, doro betu, doro bena, doro beta, doro beti, doro betuma, doro betum, doro betunna. Ini pernah kita pelajari dahulu. Seperti itu. Karena kita pelajari dahulu. Oke. Berikutnya. Apalagi? Doroba. Dorobat. Doroba. Dorobu. Dorobena. Nah, oke. Tadi. Dorobetu. Dorobena. Dorobeta. Dorobeti. Dorobetuma. Dorobetum. Dorobetunna. Doroba. Dorobat, doroba, dorobu, dorobena. Oke. Itu semua, ini semua nih merupakan apa namanya disebut sebagai namanya domir. Oke. Kata tu asalnya kan doroba. Oke. Dia itu ditambahi ataupun aslinya dari doroba itu adalah doroba ana. Coba kita cek. Oke, kita tinjau ulang lagi. Oke, Afan. Kita langsung cepat aja. Ini apa namanya sebenarnya saya pengen ninjau ulang lagi fa'il tapi saya cepetin saja. Ada. Bismillah. Oke. Yuk. Doroba itu asalnya adalah doroba plus ana. Doroba ana. Oke. Ana ini bertransformasi menjadi tu. Oke. Yang tu ini disebut sebagai namanya domir muttasil karena dia berhimpitan. Seperti itu, karena dia menempel. Sedangkan yang ana ini, bentukan ana, dia munfasil. Satu. Yang kedua, diletakkan domir itu untuk ijaz, untuk memudahkan. Artinya, kan ketika kita ngomong doroba ana kan itu nggak ijaz, nggak mudah kita mengucapkan, nggak simple. Seperti itu. Tapi ketika kita ganti dorobetu, itu menjadi simple. Jadi dari kata ana menjadi tu. Nah, salah satu faidah ataupun kenapa kok domir itu diletakkan itu untuk memudahkan dalam pengucapan atau untuk ijaz. Dan seluruh wazifatul lughah, inti dari lughah itu adalah ijaz, mudah. Seperti itu. Oke. Yang kedua, diletakkannya domir itu untuk adami al-iltibasi fil ikhbarot, supaya nggak ada keserupaan, nggak ada keburaman dalam kita mengucapkan atau dalam kita memberikan sebuah kabar. Ketika kita ngomong dorobetu, maka yang ada langsung di dalam kepalanya ataupun dalam benaknya mukhotob adalah ana. Tapi ketika kita ngomong dorobeta, maka yang ada di dalam benaknya mukhotob itu beda, bukan ana, tapi yang lain selain ana.
maka salah mengucapkan dorobeta, maksudnya dorobetu, tapi kita malah ucap dorobeta atau dorobeti, maka kita salah dalam mengucapkan atau memberi kabar. Dan itu ada iltibas. Diletakkannya domir itu untuk menghilangkan iltibas tersebut. Untuk menghilangkan kesamaran tersebut atau keserupaan tersebut. Oke. Faidah yang kedua. Oke. Dua faidah inilah mengapa domir itu diletakkan untuk ijaz dan adami iltibasi fil ikhbarat. Seperti itu. Oke. Berikutnya, dorobet. Nah, ini salah tulis ini. Afwan. Dorobeta, ini dorobeta ya, bukan dorobetu. Dihapus. Dorobeta. Belum saya ganti nih. Nah. Aduh. Oke. Dorobeta. Oke. Dorobeta itu adalah doroba ada antanya. Seperti itu. Tadi kita mengucapkan anta kan panjang tuh. Nah, tadi karena wazifahnya ataupun wad'u dhamair itu untuk memudahkan dan untuk adami iltibasi fil ikhbarat, maka kita ganti menjadi dorobeta. Jadi dari anta menjadi dorobeta. Seperti itu. Kalau anti, dorobeti. Kalau antuma, dorobetuma. Kalau antuna, dorobetunna. Seperti itu. Oke. Kalau nahnu, dorobena. Ustadz, kenapa ya? Kalau nahnu kok dorobena? Nah, nahnu. Anta dorobeta, anti dorobeta, dorobeti, antuma dorobetuma, antum dorobetum, antuna dorobetuna. Kenapa kok anak kok beda? Dia pakai tak sendiri, sedangkan yang lain itu diambil dari hurufnya semua. Seperti itu. Nah, ternyata usut punya usut, diletakkannya huruf ta ini pada dorobetu itu karena kalau misalnya kita ambil huruf alif di dalam doroba, dia akan ada iltibas dengan domir yang dua. Ketika kita tambahin na, dia akan iltibas dengan dorobena, ana, atau dorobenanya hunna, seperti itu. Ketika tambahan alif juga pun sama. Alif-alif sama. Maka diambillah huruf yang serupa dengan saudara-saudaranya yang lain, yaitu huruf ta, tapi harokatnya bukan i ataupun a, tapi dorobetu. Itulah mengapa, ataupun ilat yang dikatakan ulama, kenapa kok dorobetu itu agak unik sendiri. Sedangkan huruf ataupun harokat-harokat domir yang lain itu ngambil dari harokat ataupun ngambil dari huruf dari domir munfasil. Itu salah satu ininya, alasannya ataupun ilatnya. Oke. Sedangkan doroba itu adalah doroba plus huwa. Huwanya sini saya lingkerin, ini maksudnya domir mustatir, domir yang nggak kelihatan. Nanti itu ataupun domir yang ya nggak nampak, seperti itu. Nanti kan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi membahas tentang domir di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Seperti itu, dan selesai. Oke. Fadol, silakan kalau ada yang mau tanya. Udah Ustadz, capek Ustadz. Gitu. Pak, mau kayak gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Nah, silakan kalau yang mau tanya. Insya Allah ini akan kita lanjutin lagi yang domir ini ya. Seperti itu. Silakan kalau yang mau tanya terkait yang tadi sebelumnya, silakan. Ada? Ustadz, berarti itu kesimpulannya si zohir sama domir. Apa tuh kesimpulannya berarti? Iya, minta tolong. Oh, tanya. Iya. Tanya, oke. Iya. Zohir itu maknanya adalah dia itu gini. Zohir dia itu adalah isim yang bisa dibilang itu nampak seperti itu. Ada wujudnya. Seperti itu. Sedangkan idmar itu dia itu bisa nggak nampak. Seperti itu. Contohnya ini, doroba huwa ini.
Dia nggak nampak di permukaan zohirnya. Jadi kalau domir yang zohir itu ataupun isim ataupun fa'il yang zohir itu dia tuh ada nampak. Dia berupa isim, dia nampak gitu loh di permukaan. Seperti itu. Doroba Zaidun. Ada kata Zaidunnya. Sedangkan domir yang mudmar, dia ngikut atau berada di dalam fiilnya itu sendiri. Dia nggak nampak. Seperti itu. Nah, karena ketidaknampakan inilah, maka dinamakan idmar atau dinamakan mudmar. Tidak menampak. Gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi, khulasoh ataupun kesimpulannya, zohir itu dia fa'ilnya nampak setelah fi'il. Adapun yang mudmar, dia masuk ke dalam bagiannya fi'il. Seperti itu. Masuk ke dalam bagian fi'il, ada yang dia itu benar-benar tidak nampak seperti huwa, ada yang dia itu nampak, tapi nampaknya dengan sekilas kecil, seperti itu, juz'unnya saja, seperti dorobetu dan dorobeta. Nah, ini disebut sebagai namanya mu'idmar juga. Seperti itu pun tidak nampak juga. Itu kesimpulannya kurang lebih. Seperti itu. Itu Mbak Ulang. Iya Ustadz, syukran. Kalau yang tadi kan Allahiru madalla ala basmahu. Kalau yang mudmar, Musamma. oh musammahu bila apa itu? Bila qaidin, tanpa qaid, tanpa ada batasan atau tanpa ada ikatan. Kalau mudmar, Ustadz? Mudmar dia ada ikatan dia. Dia penamaannya ada ikatan. Ikatannya dengan domir takalum, domir ana, nahnu, domir anta. yang penamaannya dia ada apa ya? Ya ada ikatan, ada qaid, ada batasan atau ikatan seperti itu. Seperti itu ya. Oke, ataupun pakai bahasa. Itu dulu aja. Seperti itu. Silakan kalau mau tanya lagi. Ada Ustaz. Tadi kan padahal diletakkan dhamir itu untuk ijaz ya, supaya lebih ringkas. Nah, tapi pada praktiknya masih banyak juga yang kita dengar itu pakai lagi dhamirnya, misalnya seperti ana darabtu apa gitu, atau juga banyak gitu pada praktiknya. Ana dhahabtu misalnya, itu sebenarnya bukannya ini ya, kayak mubazir kata juga. Oke, Taihib. Itu sebenarnya bisa kayak satu, kita bisa melihat itu sebenarnya bukan mubazir sih, lebih tepatnya itu adalah menegaskan bahwasannya pelakunya itu saya. Seperti itu. Coba deh gini deh. Gampangnya begini. Oke. Ketika saya bilang sama Mbak Yuni misalnya, apakah ibu kota Indonesia Jakarta? Seperti itu. Oke. Ketika saya bilang apakah, yang ada di dalam benaknya Mbak Yuni itu kalimat apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya. Pasti Mbak Yuni sudah mempersiapkan jawaban kan ketika saya bilang apakah? Iya, benar. Oke, tanya satu. Ketika saya bilang ana, yang pertama kali keluar dari lisan saya, yang pertama kali ada di dalam benak Mbak Yuni siapa? Langsung sosok saya kan? Seperti itu. Oke, ya enggak? Iya. Oke. Berikutnya, ketika saya bilang dorobetu, berarti itu kan saya kembali lagi menegaskan bahwasanya saya telah memukul. Saya untuk kedua kalinya menegaskan tentang diri saya. Tapi saya awali dengan dorobetu. Jadi di situ sebenarnya kalau misalkan secara kita ketika tobiatnya bicara, itu kita menegaskan bahwasanya saya loh yang benar-benar memukul kita. Jadi nanti yang ada di dalam benaknya mukhotob itu langsung tergambar bahwasanya kita yang memukul. Tapi kalau misalkan kita bilang dorobetu gitu kan, dorobetu, ketika kita kata doroba dulu yang keluar dari lisan kita, maka ya masih umum. Tapi ketika kita koitkan itu
dengan domir dorobatu, maka kita langsung jelas dari kata doroba itu langsung di dalam benak kita, oh antum yang mukul, seperti itu. Kesini jelas tobiatnya berbicara tadi. Jadi manusia itu akan ihtimam untuk pertama kali diucapkannya tadi tuh. Seperti itu. Oke ya. Oke, silakan. Ada lagi. Makanya itu nanti ada nah itu disebut begini penegasan, penegasan. Dalam maknanya ya, maknanya menegaskan bahwasanya saya yang benar. Oke. Silakan tafadhol kalau ada yang lagi. Nggak ada? Oke, baik. Alhamdulillah kalau nggak ada. Ya silakan. Mau tanya yang jawaban tadi. Yang apa tuh? Yang Mustad ilaih tadi? Jawaban. Jumlah fi'li ya? Enggak. Iya. Oke, kita tutup dulu. Ntar di luar forum ya. Kita tutup dulu. Oke, baik. Kita tutup dulu dengan salawat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan daqafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol silakan kalau ada yang mau keluar, saya persilahkan. Sebentar, saya ambil kitabnya dulu untuk lebih meyakinkan. Ya.